Ketika berbicara tentang Singapura, negara ini hanya secuil saja dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan jaraknya pun sangat dekat dengan kita. Namun jika urusan kemajuan negara, Singapura adalah rajanya. Luas wilayah yang kecil dan super strategis, membuat Singapura sangat sulit untuk menolak kemajuan. Dengan orang-orang yang biasa pun sejatinya Singapura akan maju dengan sendirinya, apalagi ditempati oleh orang-orang yang rata-rata memiliki tingkat intelektual tinggi dan berorientasi pada bisnis. Namun harus diingat, strategisnya Singapura itu tidak terlepas dari Indonesia. Karena banyak sektor produktif di sana, didominasi oleh konsumen dari negara kita. Hal ini membuat kebocoran luar biasa pada ekonomi negara. Belum lagi ditambah gerakan bawah tanah mafia kedua belah pihak yang semakin memperparah keadaan. Karena dari aktivitas mencurigakan tersebut, sudah pasti Indonesia adalah negara yang dirugikan. Untuk itu pemerintah kita terus melakukan inovasi, baik dalam aturan kebijakan maupun teknologi. Berikut usaha pemerintah kita dalam mengambil alih sektor produktif Singapura yang seharusnya dikelola secara mandiri. Yang pertama adalah, membangun pelabuhan-pelabuhan internasional utamanya di Selat Malaka. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan selat yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Selama ini, Singapura adalah negara yang benar-benar berhasil memanfaatkan jalur strategis Selat Malaka. Sementara Indonesia sendiri dirasa kurang memaksimalkan potensi yang ada. Padahal, Selat Malaka adalah salah satu potensi super strategis Indonesia untuk menghasilkan pendapatan negara yang melimpah. Indonesia memang cukup terlambat dalam memaksimalkan industri di sana, sehingga banyak pelanggan yang sudah terlanjur familiar dengan Singapura dan sulit untuk berpindah. Namun, pemerintah kita juga tidak patah semangat dalam mengambil alih dominasi Singapura. Tentunya dengan membangun pelabuhan super modern, serta mengembangkan kota yang berada di sekitarnya. Yang diharapkan nantinya akan membuat ketertarikan pelanggan berpindah ke Indonesia. Apalagi Indonesia juga memiliki banyak kelebihan, di antaranya biaya yang lebih murah, serta berbagai macam fasilitas menarik baru yang sayang untuk dilewatkan. Tentunya hal ini semakin lama akan semakin membuat Singapura meradang, seiring kota-kota besar yang Indonesia bangun di Selat Malaka sebagai tandingan negara Singapura. Yang kedua adalah, pabrik smelter dan kilang-kilang raksasa yang sedang dibangun di Indonesia. Selama ini kebanyakan Indonesia mengekspor bahan mentah ke Singapura, dan mengimpornya kembali setelah menjadi bahan jadi. Ini merupakan praktik yang sangat merugikan negara puluhan tahun lamanya. Sekarang dengan program hilirisasi, tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar pada bidang tersebut. Yang membuat Singapura semakin ketar-ketir, karena bisa saja jika pabrik smelter dan kilang-kilang Indonesia sudah beroperasi penuh, pabrik-pabrik di Singapura tidak akan lagi mendapatkan bahan mentah dari Indonesia, yang merupakan pemasok utama dan termurah. Yang ketiga adalah tax amnesty. Singapura merupakan negara target utama dari tax amnesty yang diberlakukan Indonesia. Ini disebabkan karena banyaknya orang Indonesia yang menyimpan dananya di Singapura, bahkan ditaksir dana yang berada di perbankan Singapura, sepertiganya berasal dari dana warga Indonesia. Maka tidak mengherankan apabila negara Singapura tampak begitu kaya. Karena dana yang diputar, baik di negaranya maupun untuk berinvestasi di luar negeri, sebagian juga merupakan dana dari warga Indonesia. Dengan adanya program tax amnesty, sebagai pengampunan pajak bagi warga negara Indonesia untuk memindahkan kembali dana ke negaranya, pasti akan membuat Singapura ketar-ketir. Bisa dipastikan jika terjadi secara masif, ekonomi Singapura akan drop seketika, mirip halnya yang terjadi pada Indonesia di tahun 1997 hingga 1998. Di mana banyak warga negara asing menarik kembali dananya yang disimpan di Indonesia. Terus tujuan dan juga latar belakang dari amnesti pajak tuh apa? Negara lagi butuh dana yang sangat besar untuk membiayai program pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah lainnya. Akan ada automatic exchange of information, artinya tidak ada data yang tertutup untuk otoritas pajak di seluruh dunia. Jadi tax amnesty adalah upaya negara Indonesia untuk membangun menjadi bangsa yang lebih baik. Masyarakat berpartisipasi dan negara wajib melakukan
tugas konstitusinya melindungi dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan, dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia, dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jadi tidak perlu heran jika ada kabar Singapura kini kelabakan dengan program tax amnesty atau pengampunan pajak dari pemerintah Indonesia. Nah, negara-negara mana saja yang masuk ke Indonesia, teman-teman? Yang pertama adalah Singapura. Sekali lagi saya katakan ya, saya nggak yakin ini uangnya Singapura gitu. Ini Singapura ini mungkin sebagian besar uang orang Indonesia nih. Dan sebagian lagi Singapura dijadikan hub. Saya lagi mencari formulasi bagaimana caranya agar kita bisa deteksi uang-uang warga negara Indonesia yang ditaruh di sana. Yang jelas uang saya udah nggak ada di sana, Tina. Kalau dulu, waktu dulu jadi pengusaha ada, sekarang udah nggak ada. Pak Menteri. Udah apa namanya, kita sudah ikut tax amnesty. Jadi waktu pengusaha kan banyak pencet silat. Jadi mengajak yang lain untuk juga melakukan hal serupa. Ya, ayo kalau yang belum cepat tax amnesty supaya barang ini paten punya. Yang keempat adalah perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini berupa kerjasama penanggulangan tindakan kriminal maupun korupsi lintas negara. Dengan diberlakukannya perjanjian ekstradisi, maka akan mempersempit kegiatan mafia Indonesia-Singapura, yang biasanya berhubungan dengan lobi-lobi pejabat Indonesia. Tindakan tersebut jika dibiarkan, akan menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap kerugian negara khususnya Indonesia. Sementara negara Singapura lebih cenderung diuntungkan, karena keuntungan dari tindakan-tindakan tersebut kebanyakan akan disimpan di Singapura. Yang kelima adalah merebut ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna. Dalam hal ini kembali mempertegas tentang wilayah kedaulatan Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara. Dalam kasus ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna, Indonesia sebelumnya masih diatur oleh Singapura. Ini menyebabkan banyak kerugian, diantaranya jadwal penerbangan yang diatur menyebabkan banyak keterlambatan, hingga latihan udara yang seakan berada di wilayah asing. Dengan diambilnya kembali ruang udara tersebut dari Singapura, maka Indonesia akan dengan mudah mengatur sendiri segala jadwal kegiatan. Dan membalikan keadaan, di mana sekarang Singapura lah yang harus lebih intensif berkoordinasi dengan Indonesia untuk urusan kegiatan penerbangan. Yang keenam adalah pariwisata. Industri pariwisata Singapura sangat didominasi oleh turis asal Indonesia. Bahkan tiap tahunnya, turis asal Indonesia adalah turis asing yang paling banyak mengunjungi Singapura. Hal ini tentu sangat berdampak pada ekonomi kedua negara. Dan sekali lagi, Singapura adalah negara yang paling diuntungkan. Karena sudah tentu turis asal Indonesia akan membawa uangnya, dan membelanjakannya di Singapura. Untuk itu pemerintah Indonesia sekarang sangat gencar membangkitkan industri pariwisata di dalam negeri, agar menaikkan minat warga Indonesia untuk lebih mengutamakan berwisata di dalam negeri. Terlebih, wisata di Indonesia sekarang sudah mengalami peningkatan fasilitas yang cukup pesat. Apalagi ditunjang dengan pesona alam yang memukau, tentunya berwisata di Indonesia sekarang jauh lebih menjanjikan kepuasan, daripada berwisata ke Singapura. Hal ini juga akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah, serta mengurangi dana yang masuk ke negara Singapura. Sebenarnya masih banyak lagi usaha yang dilakukan Indonesia agar tidak lagi kecolongan dari Singapura, seperti yang baru-baru ini terjadi berhubungan dengan monopoli penyanyi ternama dunia. Indonesia pun kini ingin membalasnya dengan sesuatu yang lebih besar. Namun perlu diingat, berkompetisi dengan Singapura bukanlah seperti berkompetisi dengan negara lain. Terlalu banyak kecerdikan yang dimiliki negara ini. Untuk menghadapi Singapura, perlu adanya kesadaran, kesabaran dan ketegasan dalam melakukan tindakan. Jika hanya menantangnya dengan hanya mengandalkan kekuatan, percayalah, Singapura punya sejuta cara untuk mengatasinya. Indonesia perlu melakukan pendekatan secara persuasif seperti yang dilakukan Presiden Jokowi, dan melakukannya secara berkesinambungan tanpa henti.
Dengan begitu akan mempersempit ruang gerak Singapura dalam membendung pengaruh negara kita untuk melakukan intervensi.